Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu tentang karakteristik fluida. Ya, jadi sebelumnya mungkin sudah dibahas apa itu ciri-ciri fluida. Ya, di sini kita bisa membedakan bahwa fluida itu terbagi dua, ada yang berupa zat cair, ada juga yang berupa zat gas. Nah, oke. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang karakteristik fluida. Jadi kita mungkin sudah sempat membahas tentang 4 dimensi utama. Nah, ada 4 dimensi utama yang kita perlu ketahui, yang biasa kita gunakan di dalam membahas tentang karakteristik fluida, yaitu ada massa, panjang, waktu, dan temperatur. Ya, masing-masing dimensi ini memiliki satuan. Ya, masing-masing memiliki satuan, dan di sini kita bisa melihat ada satuan internasional yaitu kilogram, meter, second atau detik, dan Kelvin untuk temperatur. Nah, jadi itu kira-kira adalah 4 satuan internasional untuk 4 dimensi utama yang perlu kita pahami untuk mempelajari mekanika fluida. Baik, berikutnya. Jadi berikutnya di sini kita bisa melihat ya daftar dimensi dan satuan beserta turunan-turunannya. Jadi mungkin pada mata kuliah fisika dasar mungkin sudah pernah kita pelajari tentang apa itu unit, ya, apa itu satuan dan dimensi. Jadi kalau dimensinya itu sama dengan itu tadi, ya. Semisal panjang, lebar, waktu, dan seterusnya. Sedangkan satuannya itu ya itu tadi yang satuan internasional, ya. Karena ada juga yang berlaku secara lokal, ya. Semisal yang digunakan untuk American unit, misalnya ada menggunakan feet, ya, dan seterusnya. Nah, sebelum itu setelah itu kita akan bahas bahwa di situ juga ada turunan, semisal acceleration atau akselerasi atau percepatan. Terus ada area, density, ya, yang akan kita gunakan di sini. Terus force, ya, panjang, massa, ini akan banyak kita gunakan di dalam mekanika fluida. Oke. Nah, sebelumnya kita sudah paham ya bahwa fluida ini adalah zat yang dia bisa mengalir, ya. Adapun tahanan fluida terhadap perubahan bentuk sangat kecil. Artinya apa? Ketika terjadi diberikan tekanan dan segala macam, maka fluida ini akan mengalami perubahan bentuk. Kalau kita misalnya memindahkan tempatnya, maka dia akan menyesuaikan dengan wadahnya atau tempatnya. Nah, fluida terbagi menjadi dua, ada zat cair dan zat gas. Oke, nah mungkin sebelumnya sudah sempat dibahas juga bahwa di dalam mata kuliah ini kita hanya akan membahas bagian atas, ya. Jadi fluid mechanics atau mekanika fluida ini terbagi dua. Ada yang membahas tentang hydromechanics, yaitu mekanika cairan, dan ada aeromechanics yang membahas tentang pergerakan udara. Nah, hydromechanics ini terbagi dua lagi, ada namanya hydrostatics. Hydrostatics itu artinya kondisi fluida dalam kondisi diam, artinya dalam kondisi statis. Artinya bagaimana bagaimana pergerakan air dalam kondisi tidak menerima gaya atau tidak dalam keadaan mengalir. Adapun hydrodynamics itu pada saat dia sedang bergerak, ya. Jadi kalau hydrostatics itu dalam keadaan diam, sedangkan hydrodynamics itu pada saat dia dalam keadaan bergerak, ya. Misalnya ketika berada dalam suatu aliran air, baik di pipa, di sungai, dan seterusnya. Nah, pengembangan dari hydrodynamics inilah yang menjadi hydraulics atau hidrolika. Adapun terapannya ini akan kita pelajari lebih lanjut nanti di mata kuliah selanjutnya di semester berikutnya, yaitu di mata kuliah hidrolika. Nah, fluida ini memiliki zat cair ini memiliki beberapa sifat-sifat tertentu, ya. Misalnya yang pertama adalah apabila ruangan lebih besar dari volume zat cair, maka di bagian atasnya itu akan terbentuk permukaan bebas horizontal yang berhubungan dengan atmosfer. Nah, terus zat cair ini memiliki rapat massa dan berat jenis. Apa itu rapat massa dan berat jenis, itu akan kita bahas sebentar. Terus dapat dianggap tidak termampatkan atau incompressible, mempunyai
viskositas atau kekentalan, memiliki kohesi, adhesi, dan tegangan permukaan. Nah, di antara sifat tersebut yang paling penting adalah rapat massa, berat jenis, dan viskositas atau kekentalan. Oke. Jadi berapa di antara karakteristik fluida? Dia memiliki unsur-unsur tertentu. Nah, unsur-unsur ini dapat mempengaruhi kondisinya. Apakah dia dalam kondisi diam ataupun dalam dia saat sedang bergerak. Jadi ada 5 ya komponen yang dalam unsur fluida yang berpengaruh terhadap fluida tersebut ya. Beberapa di antaranya adalah massa jenis. Ya, massa jenis ini adalah biasa disebut kerapatan atau biasa disebut juga kepadatan ya, di mana itu adalah massa dibagi volume. Ada berat jenis, rapat relatif, kekentalan, viskositas, dan ada juga tegangan permukaan. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, pertama itu adalah massa jenis ya. Kalau ini mungkin saya rasa sudah pernah semua dapatkan ya, termasuk di mata kuliah fisika dasar. Jadi biasa itu kita membandingkan antara misalnya buah manggis lebih berat daripada kapas atau daripada besi ya, atau besi lebih berat daripada plastik. Nah, mungkin secara fisik ya, secara visual kita melihat bahwa besarannya itu sama, tapi kenapa bisa satu benda lebih berat daripada benda yang lain? Hal ini semua karena ada perbedaan pada massa jenisnya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Jadi rumus dari rapat massa ini adalah bagaimana perbandingan antara massa suatu benda dengan volumenya. Ya. Misalnya kalau kita bandingkan antara rapat massa air dengan rapat massa kayu, ya, air dalam volume sekian itu memiliki berat sekian, sedangkan kayu dalam volume sekian memiliki berat sekian. Nah, itulah yang dinamakan dengan rapat massa. Ya. Jadi di dalam volume sekian dia memiliki berat sekian, itulah rapat massa. Nah, jadi kalau misalnya dibandingkan antara rapat massa air dengan rapat massa kayu, kenapa air dalam volume yang sama dengan kayu itu air tersebut terasa lebih berat? Kenapa? Karena dia juga memiliki rapat massa yang lebih berat. Maksudnya rapat massa yang lebih besar, ya. Sorry. Nah, terus ada namanya berat jenis. Jadi berat jenis ini sedikit berbeda dengan rapat massa. Bedanya ini di sini dia memperhitungkan yang namanya percepatan gravitasi. Ya. Jadi percepatan gravitasi itu adalah 9,81 dikali dengan rapat massa, maka akan mendapatkan yang namanya berat jenis, ya. Nah, sedangkan ada namanya rapat relatif, ya. Ada namanya rapat relatif. Apa itu rapat relatif? Jadi rapat relatif itu adalah perbandingan antara suatu zat dengan rapat massa air. Ya, jadi yang menjadi patokan itu adalah air. Karena rapat massa dari air itu adalah 1 gram per cm kubik atau 1.000 kg per meter kubik. Jadi itu adalah rapat massa air, ya. Nah, karena dia memiliki rapat massa yang kebetulan ya 1 ya tadi, maka dia menjadikan standar untuk mengukur yang namanya rapat relatif. Nah, rapat relatif ini ya adalah perbandingannya ya zat cair tertentu. Tidak hanya zat cair ya, bisa kita pakai juga untuk misalnya kayu tadi yang saya bahas, atau sedimen atau besi. Maka rapat relatif antara besi misalnya dengan air itu ya, itu pasti kalau besi itu dia lebih besar ya, besi, batu ya. Adapun benda-benda tertentu misalnya kayu itu dia namanya kayu itu kan ada yang melayang ya, ada juga yang dia mengapung. Nah, kalau misalnya dia mengapung artinya dia memiliki rapat massa yang lebih kecil. Ya, kalau dia memiliki rapat massa yang lebih kecil daripada air, maka dia akan mengapung. Ya, sebelumnya mungkin sudah dipelajari di SMA atau di SMP atau di SD tentang ada namanya benda-benda yang mengapung, tenggelam, dan melayang. Nah, kalau dia benda-benda mengapung, maka dia memiliki rapat massa yang lebih kecil daripada air. Nah, misalnya minyak, kita masukkan minyak ke dalam suatu cairan air yang air murni, maka minyak tersebut akan mengapung. Kenapa dia mengapung? Karena dia memiliki rapat massa yang lebih kecil daripada air. Nah, berikut ini ada contoh soal ya, kita coba untuk kerjakan sama-sama ya.
Oke. Nah, di sini kita memiliki 1 liter minyak, dia memiliki berat 7,02 ya. Dia memiliki berat 7,02. Nah, terus dia yang mau dihitung itu adalah berat jenis, rapat massa, dan rapat relatifnya ya. Nah, apa yang perlu kita hitung ya? Yang pertama itu perlu kita hitung adalah apa yang kita punya. Ya, di sini kita sudah punya rapat massa berat ya. Berat itu artinya ini ya. Dia memiliki gamma itu adalah 7,02 ya. 7,02. Ini berat jenis ya. Artinya kalau berat itu dia W ya. W. Oke, W-nya ini adalah 7,02 ya, 7,02 Newton. Ya. Nah, sedangkan W ini untuk mencari untuk mencari berat jenisnya itu adalah W sama dengan ya berat jenis dikali dengan V ya. V. Karena W ini kan sama dengan M dikali G ya. Nah, sedangkan di sini rho dikali G dikali V ya. Kenapa? Karena rho itu sama dengan M per V ya, M per V. Nah, terus jadi untuk mencari M kali G ini maka kita kali dengan V ya, supaya di sini bisa hilang, maka M dikali G, maka W sama dengan M kali G. Nah, sekarang kita sudah punya W-nya itu sama dengan 7,02 N ya. Kita sudah punya 7,02 N. Setelah itu kita konversi dulu ke berat jenis. Nah, untuk mendapatkan berat jenisnya tadi itu W dibagi dengan V. Maka di sini 7,02 ya, 7,02 itu dibagi dengan V-nya. Nah, V-nya di mana dilihat dari kata 1 liter. 1 liter itu sama dengan 1000 cc. Cc ini artinya adalah cm kubik. Ya kan? Maka kalau kita rubah cm kubik ini ya ke meter kubik, maka ini sama dengan 0,001 ya, 0,001. Maka 7,02 dibagi dengan 0,001, di mana 0,001 ini sama dengan 1 per 1000, maka 7,02 dikali 1000 sama dengan 7020 Newton ya. Newton per meter kubik ya, karena dibagi dengan volume. Nah, setelah itu kita cari berapa gamma sama dengan rho kali G ya, rho dikali G. Maka dari rho kali G ini kita mendapatkan di sini 7020, di sini rho dikali 9,81 ya. Maka di sini kita dapatkan 7020 dibagi dengan oke, ini kita bulatkan saja ke 10 ya. Oke, kita bulatkan ke 10, maka rho sama dengan ya 7020 Oke, 7000. Sebentar. Oke, ini sama dengan 7020 dibagi dengan 10 sama dengan 702 ya.
Oke ya, kira-kira mungkin seperti itu ya. 7020 dibagi 10 kira-kira sekitar 702 ya. Satuannya apa? Satuannya itu adalah kilogram per meter kubik ya. Nah, nanti setelah itu ya kita mendapatkan kira-kira berapa ya S-nya. S-nya itu kan rapat relatif tadi, S sama dengan rho dari minyak ya dibagi dengan rho dari air. Maka di sini kita dapatkan 702 dibagi dengan 1000. Maka ini adalah 0,7. Nah, maka didapatkan bahwa S-nya itu adalah 0,7 ya. Nah, terus tadi ada berapa yang diminta? Yang kedua, berat jenis. Berat jenisnya itu adalah 7020. Sedangkan rapat masanya adalah 702. Jadi kita mendapatkan tiga-tiganya komponennya di sini. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi inilah ketiga komponen yang dicari dalam soal ini. Nah, berikutnya di sini kita bisa melihat video ini ya. Oke, nah di sini kita bisa melihat ada dua jenis cairan yang berbeda. Nah, dari situ kita bisa melihat kesimpulan bahwa dia memiliki kekentalan yang berbeda. Oke, ini di skip saja. Oke, nah mungkin kita sering bertanya-tanya, kenapa aliran sungai itu memiliki kecepatan aliran pada titik tengah ya, dengan di pinggir sungainya itu berbeda dia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena adanya gaya gesek pada fluida dan pada dinding ya, antara fluida dan dinding. Karena terjadi di situ gaya gesek, maka aliran yang ada pada paling dekat dengan dinding itu akan mengalami penurunan dalam hal kecepatannya. Nah, jadi kalau di dalam pipa itu aliran memiliki tingkat kecepatan paling tinggi adalah bagian titik tengahnya ya, bukan pada bagian-bagian yang lain. Nah, tentu berbeda lagi kalau kita berbicara tentang aliran di sungai. Jadi kalau aliran di sungai itu yang paling tinggi tingkat kecepatannya adalah yang paling jauh dari kedua dinding ya. Jadi kan ada dinding sebelah kiri, ada dinding sebelah kanan. Maka bagian yang paling cepat itu adalah bagian yang paling jauh dari kedua dinding tersebut dan juga dari dasarnya ya. Jadi itu ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi prinsipnya kira-kira dia seperti ini ya. Jadi gambar ini menunjukkan bagaimana zat cair yang terletak antara dua plat yang sejajar ini berjarak sangat kecil. Jadi plat bagian bawah itu adalah di mana posisi zat cair dalam kondisi diam. Ya, artinya tidak ada pergerakan. Dan bagian paling atas itu memiliki kecepatan yang paling besar. Kenapa dia paling besar? Karena dia paling jauh dari dinding. Karena dia paling jauh dari dinding, maka memiliki tingkat gaya gesek yang paling kecil, sehingga kecepatan aliran yang ada pada titik yang paling jauh dari dinding tersebut akan memiliki kecepatan yang paling besar. Oke, jadi ini adalah tegangan geser ya antara dua lapis zat cair yang dimana ini adalah suatu hal yang sebanding dengan gradien kecepatan dalam arah tegak lurus dengan gerak du per dy. Jadi kekentalan adalah sifat dari zat cair ya untuk melawan tegangan geser pada waktu bergerak atau mengalir. Nah, kekentalan tersebut karena kohesi antara partikel zat cair ya. Dan untuk zat cair ideal, jadi zat cair ideal ini yang diturunkan menjadi rumus untuk mencari tingkat kecepatan aliran ya. Ini kita memperhitungkan bahwa seolah-olah mereka tidak memiliki kekentalan.
Nah, jadi perlu juga kita ketahui bahwa zat cair yang kental seperti sirup atau oli itu memiliki kekentalan yang besar. Tentu berbeda dengan zat cair yang cenderung cair. Jadi ada juga zat cair encer di mana seperti air misalnya memiliki kekentalan yang kecil. Terus berikutnya ada namanya kekentalan ya. Kekentalan dinamis, ada juga kekentalan dinamis ya dengan kinematis, ya. Kekentalan dinamis ini adalah suatu gaya gesek persatuan luas yang dibutuhkan untuk menggeser lapisan cair dengan satu kesatuan kecepatan dengan lapisan yang berdekatan dalam zat cair tersebut. Nah, satuannya ini adalah Newton second per meter kuadrat atau kilogram per meter second. Jadi ada juga namanya kekentalan dinamis. Nah, kalau untuk kekentalan dinamis ini adalah kekentalan kinematis dibagi dengan rapat massa. Maka nanti akan didapatkan bahwa kekentalan dinamis ini satuannya adalah meter kuadrat per detik. Nah, di sini kita bisa melihat ada list daftar dari kekentalan masing-masing zat cair, hidrogen, air ini maksudnya udara ya, terus gasolin, water, etil alkohol dan seterusnya. Nah, berikutnya soal ya, hitung viskositas kinematik zat cair yang memiliki rapat relatif 0,95 ya. Jadi di situ ada data rapat relatifnya adalah 0,95 ya. Terus viskositas dinamiknya adalah 0,0011. Nah, sekarang kita sudah punya data rapat relatif ya, S sama dengan 0,95 ya dibagi dengan 1 ya. Maka rho-nya ini adalah 0,95 ya, dikali dengan 1000 ya. 1000 sama dengan 950 kg per meter kubik ya. Kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya kita kembali ke rumus yang ini tadi, di mana V sama dengan new ya. Saya lupa apa namanya ini. Ini ya, kilogram per meter second dibagi dengan. Nah, jadi viskositas dinamik itu adalah 0,011. Maka nu-nya itu sama dengan 0,0011 dibagi dengan 950. Maka di sini kita akan mendapatkan 1,111 ya. Kali 10 pangkat 6 ya, minus 6, sorry. Adapun satuannya itu adalah meter kuadrat per detik tadi ya, meter kuadrat per detik. Oke, kira-kira seperti itu ya. Oke, nah berikutnya ada namanya tegangan permukaan atau dan kapilaritas. Ya, jadi tegangan permukaan adalah penyebab tetesan cairan berbentuk bulat dan juga menyebabkan tegangan kapiler yang mengakibatkan cairan naik di dalam pipa. Dalam pipa kecil, permukaan yang berada di sekitar pipa lebih tinggi daripada yang di tengah untuk cairan yang membasahi dinding pipa. Bila cairan yang tidak membasahi dinding pipanya, maka cairan itu akan membentuk permukaan sebaliknya, yaitu permukaan sekitar dinding lebih rendah dari yang di tengah, dan secara keseluruhan cairan dalam pipa akan lebih rendah daripada cairan di luar pipa ya. Oke. Nah, di situ kita bisa melihat persamaannya yang digunakan. Nah, berikutnya di sini ada contoh soal. Jadi ada sebuah tabung gelas berdiameter 3 mm ya, dan dimasukkan secara sampai di mana tadi?
Oke, nah kita kembali ke sini ya. Jadi ada soal tadi mana? Jadi ada tabung gelas ya. Dia memiliki diameternya itu adalah 3 mm ya. Terus dia apa ini? Kenapa ini? Sebentar, kenapa ini? Oke. Ya, jadi tabung gelas berdiameter 3 mm dimasukkan secara vertikal ke dalam air ya. Nah, terus apa namanya? Hitung kenaikan kapiler apabila tegangan permukaan itu adalah 0,0736 Newton per meter. Jadi tabung adalah bersih. Oke, nah untuk tabung adalah ini tabung adalah bersih ya, dan untuk air itu adalah ini ya, tetanya adalah 0 ya. Theta adalah 0. Terus maka kita ke rumus yang tadi ya. Di sini rumusnya adalah yang dicari itu apa tadi? Yang dicari itu adalah hitung kenaikan kapiler ya. Oke, kenaikan kapiler itu berarti H ya. H-nya di sini yang kita cari ya. Kenaikan kapiler. Nah, untuk mencari kenaikan kapiler itu H sama dengan ya 2 ini sigma dikali cos theta ya, cos theta. Nah, tadi tetanya sama dengan 0, sedangkan cos theta sama dengan cos 0 itu sama dengan 1 ya. Kalau sin itu sama dengan 0, maka cos 0 sama dengan 1. Oke, terus berikutnya itu adalah gamma dan R. Nah, untuk menghitung gamma dan R maka di sini kita bisa hitung ya. Sigmanya itu adalah 0,0736 ya, dikali dengan cos theta. Cos theta sama dengan 1, maka kita hilangkan saja. Terus di sini gamma ya, gamma. Nah, untuk mendapatkan nilai gammanya ya, di sini kita bisa melihat apa namanya? Gamma itu dari mana ya? Oh, gamma A itu adalah air ya, air. Ya. Air. Kalau gamma air itu artinya di sini dia 1000. Sedangkan R itu adalah jari-jari ya. Jari-jarinya itu dari mana didapat? Dari kata di sini 3 mm. Nah, maka ini adalah R-nya ini adalah berapa? 1,5 mm. Ya, karena kan ini diameter. Diameter kan diameternya 3, artinya R-nya sama dengan 1,5 mm. Maka di sini 0,0736 dibagi dengan gammanya 1000 dikali dengan R-nya 1,5. Ya, R-nya sama dengan 1,5. Nah, R-nya ini kan 1,5 mm ya, 0,1,5 mm. Sedangkan ini yang dipakai adalah meter ya. Ini yang dipakai adalah meter ya, karena di sini juga pakai meter, N per meter. Maka semua kita konversi ke dalam bentuk meter. Nah, 1,5 ini kita konversi ke meter menjadi 0,0015 karena kita kalikan dengan 1000, maka ini di sini adalah 1,5. Maka untuk mendapatkan nilai H-nya, H itu ya maka H itu sama dengan ya, H sama dengan 0,736 dibagi dengan 1,5. Nah, nanti silahkan kalian hitung kira-kira berapa nilai H-nya ya.
Oke, jadi nilai H-nya ini adalah 0,0736 dibagi dengan 1,5. Nanti silakan dihitung sendiri. Ya. Baik, mungkin sekian dari video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.